Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente-ente Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Dewan. Amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Journey to the West, Demon Strike Back yang dirilis pada tahun 2017. Tapi sebelum itu adiknya Maman mau bacain salah satu komentar dari kawan kita Aukuku. Dia bilang memahami teori Big Bang itu kayak makan beng-beng yang ukurannya kecil, namun bisa membuat semangat dalam menjalani hidup. Kalau gak percaya silakan buktiin saja sendiri. Ini jelas konspirasi. Aneh yakin Aukuku ini pasti sales dari Beng Beng yang lagi mumet kayak Maman dahulu. Pas pusing karena dagangannya kagak laku. Nah, kalau pengen nyuruh ya endorse dong Wan. Hehehe. Oke, back to the topic. Biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang biksu yang bernama Tang Sanzang. Saat itu, biksu Tang telah tiba di tempat tujuannya, yaitu India, yang menjadi impiannya selama ini. Namun, anehnya dia menjadi seorang raksasa di tempat tersebut. Para penduduk yang melihatnya pun menjadi sangat hormat kepada biksu Tang. Tak lama kemudian, guru dari biksu Tang yang bernama Udin muncul di sana. Guru Udin memberikan sebuah lampu live TikTok sebagai hadiah atas perjuangan biksu Tang pergi ke India. Dengan memakai lampu tersebut, biksu Tang pun resmi menjadi dewa. Namun, semua kejadian yang dialami biksu Tang barusan ternyata hanyalah mimpi. Setelah terbangun dari mimpi itu, biksu Tang kembali melanjutkan kesehariannya, di mana saat ini dia telah membuka usaha hiburan di sebuah sirkus pasar malam. Melihat adanya penonton yang tertarik dengan pertunjukannya, biksu Tang memulai pertunjukan dengan mengenalkan salah satu muridnya, yang merupakan sosok siluman babi bernama Zubaji atau Patkai. Namun, bukannya membuat pertunjukan, terong Patkai malah berdiri karena ada penonton yang sangat aduhai. Setelah pertunjukan pertama itu gagal, biksu Tang mengenalkan murid lainnya, yaitu siluman ikan yang bernama Sawujing. Namun karena muka Wujing ini sangat menggemaskan, para penonton pun menjadi sangat ketakutan. Setelah itu, kerumunan penonton pun menjadi semakin banyak berkumpul. Karena situasi yang semakin ramai itu, akhirnya biksu Tang mengeluarkan kartu asnya dengan memperkenalkan murid terbaik yang dia miliki, yaitu Sun Wukong, sang siluman kera. Namun, biksu Tang yang berharap Wukong mampu menghibur para penonton malah ketiduran. Karena hal itu, para penonton pun semakin marah kepada mereka. Biksu Tang lalu segera menyuruh Wukong untuk membuat pertunjukan. Saat Wukong terbangun, dia segera menyuruh Patkai untuk memukulnya. Namun, Patkai menolak karena takut akan dibalas oleh Wukong. Wukong kemudian beralih meminta Wujing untuk memukul wajahnya. Setelah pertunjukan usai, biksu Tang memerintahkan semua muridnya untuk bubar. Namun, tiba-tiba penyakit Patkai kambuh saat melihat salah satu penonton yang begitu cantik. Saat itu, Patkai langsung saja nyosor penonton tersebut. Biksu Tang yang melihat hal itu pun langsung memerintahkan Wukong untuk menghentikan Patkai. Namun, tindakan Wukong ini malah sangat berlebihan dan membuat para penonton menjadi sangat panik. Biksu Tang lalu menjuluki Wukong dengan sebutan kera barbar dan memerintahkan Wukong untuk segera berhenti. Namun Wukong ini malah tidak terima dan marah saat dipanggil seperti itu. Bukannya berhenti,
Biksu Tang malah mengajak semua penonton untuk memanggil Wukong dengan julukan tersebut, hingga membuat Wukong menjadi sangat marah dan langsung menyerang Biksu Tang. Namun dengan sebuah nyanyian khusus, Biksu Tang mampu meredam amarah Sun Wukong dan membuatnya menari-nari sendiri. Setelah amarah Wukong selesai, semua penonton pun mulai takut dengan Sun Wukong. Akhirnya, dengan dipenuhi rasa bersalah, Biksu Tang dan muridnya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke barat. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah gua. Di dalam gua itu, Biksu Tang mulai menghukum Sun Wukong karena perbuatannya tadi. Biksu Tang menghukum Wukong bukan hanya karena membuat kekacauan, melainkan juga karena Wukong telah mencoba untuk menghabisi Biksu Tang. Karena kejadian itu, Biksu Tang pun menantang Wukong dengan memasukkan kepala Biksu Tang ke mulut Wukong. Pat Kai yang juga jengkel dengan gurunya itu ingin sekali melihat Wukong melahap Biksu Tang dari dekat. Namun, Wukong ini malah tidak berani melakukan hal tersebut. Setelah menghukum Sun Wukong, Biksu Tang menakut-nakuti 3 muridnya itu dengan berkata bahwa dia mempunyai jurus telapak Buddha yang bisa dengan mudah mengalahkan para muridnya tersebut. Akan tetapi, Biksu Tang menolak menggunakannya karena dia ingin semua muridnya berubah menjadi baik dengan tulus. Pada malam harinya, saat Wukong tengah tertidur dengan pulas, dia bermimpi saat baru pertama kali menerima jurus telapak Buddha dan dihukum di Gunung 5 Jari. Di saat yang sama, Biksu Tang yang sedang tertidur tiba-tiba grepe-grepe ke Wukong dan mengejutnya. Karena hal itu, Wukong pun sontak menjadi sangat merinding. Pada keesokan harinya, Wu Jing yang sedang menyiapkan sarapan mendapati air persediaan mereka telah habis. Dan karena para murid itu tidak ada yang mau mengambil air, Biksu Tang pun memutuskan untuk pergi sendiri. Di tengah jalan, Biksu Tang melihat sebuah rumah dan berharap bisa mendapatkan air dari sana. Ketika pintu rumah itu terbuka, Biksu Tang disambut oleh sekelompok wanita melon yang menawarkan sarapan gratis di tempat mereka. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Biksu Tang pun segera mengajak semua muridnya untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Namun, begitu mereka berada di dalam, Sun Wukong mulai merasa ada yang tidak beres di sana dan segera menyadari bahwa para gadis itu sebenarnya adalah siluman laba-laba. Sementara itu, Biksu Tang tengah berbincang dengan salah satu wanita dan menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok pembasmi siluman. Sayangnya, saat itu Biksu Tang masih belum menyadari bahwa wanita yang sedang berbicara dengannya adalah siluman itu sendiri. Tiba-tiba saja, Wukong menghampiri wanita tersebut untuk membongkar jati diri mereka yang sebenarnya. Wukong sengaja memprovokasi dengan mengatakan bahwa gadis itu bajingan. Mendengar hal itu, Wu Jing pun langsung memukul Wukong karena dia berpikir bahwa Sun Wukong telah menjelekkan namanya. Pada akhirnya, Biksu Tang pun turun tangan untuk melerai kedua muridnya itu. Biksu Tang juga menyuruh mereka untuk pergi keluar. Di saat itulah, para gadis itu pun menunjukkan wujud asli mereka dan segera menangkap Biksu Tang. Wukong yang melihat hal itu pun langsung menolong Biksu Tang, sedangkan Wu Jing memanggil senjata celurinnya dan bersiap untuk melawan. Sementara itu, Biksu Tang mulai dibungkus dengan jaring laba-laba. Namun, Wukong segera menyelamatkan Biksu Tang dengan melemparkan para siluman itu keluar rumah. Salah satu dari mereka kemudian jatuh tepat di depan Pat Kai. Dan seketika itu juga, iman Pat Kai pun goyah lalu mulai mengenak-enak siluman tersebut. Karena merasa jijik, siluman laba-laba pun mencoba untuk melarikan diri. Namun, Pat Kai menarik jaring siluman tersebut hingga membuatnya kering dan lemas. Sementara itu, Wu Jing yang berhadapan dengan seekor siluman laba-laba mendapatkan hadiah berupa racun dari laba-laba, tepat
di wajahnya. Namun dengan senjata celurit miliknya, Wuqing berhasil mengalahkan siluman tersebut. Di saat itu juga tiba-tiba rumah laba-laba mulai runtuh, yang membuat mereka semua masuk ke dalam sarang siluman laba-laba. Di tempat tersebut, ratu siluman laba-laba pun muncul. Namun di hadapan kerasakti Sun Wukong, ratu siluman tidak berarti apa-apa dan bisa dikalahkan dengan mudah. Ketika Wukong ingin menghabisi siluman tersebut, Biksu Tang segera menghentikannya karena dia ingin memberikan pencerahan kepada siluman tersebut. Namun sebelum Biksu Tang memberikan nasihat, Wukong malah langsung menghabisinya. Akibat dari perbuatannya itu, Wukong pun kena marah oleh gurunya sendiri. Sementara itu, Wuqing menjadi mirip ikan koki karena telah menerima racun dari siluman laba-laba. Di sisi lain, Biksu Tang sedang membuat patung dan memikirkan seorang wanita yang bernama Nining. Namun, Wukong mulai emosi dengan sikap sang guru karena Biksu Tang selalu berbuat seenaknya. Ditambah lagi, setiap malam saat Wukong tengah tertidur, Biksu Tang selalu merapat kepadanya untuk mengelus Sun Wukong. Hal itu membuat Wukong selalu merinding. Wukong sudah tidak sabar ingin menyiksa dan menghabisi Biksu Tang. Saat Wukong tengah mengatakan hal itu, dia tidak sadar bahwa Biksu Tang sudah berada di dekatnya. Dan saat Wukong telah tersadar, Biksu Tang berpura-pura tidak mendengar apapun. Dengan suara serak karena terus mengomeli Sun Wukong, Biksu Tang pergi sendirian untuk curhat kepada Sang Buddha mengenai ketika muridnya yang sangat sulit diatur. Ditambah lagi dengan Sun Wukong yang sangat ingin menghabisinya. Biksu Tang berharap bahwa dia benar-benar bisa mempelajari jurus telapak Buddha. Pada saat itu, Biksu Tang mendengar sesuatu yang ternyata berasal dari Pat Kai. Melihat hal itu, Biksu Tang pun memerintahkan Pat Kai untuk merahasiakan bahwa dia sebenarnya tidak bisa jurus telapak Buddha. Sekembalinya Biksu Tang, dia melihat Sun Wukong yang sudah siap untuk menyerang. Wukong sudah mengetahui bahwa Biksu Tang tidak bisa menggunakan jurus telapak Buddha dari Pat Kai. Tapi sebelum Wukong menyerang, Biksu Tang segera bernyanyi seperti biasanya. Awalnya nyanyian tersebut mampu menahan Wukong. Namun karena suara Biksu Tang yang serak, dia pun segera melarikan diri dari Wukong. Saat Biksu Tang terus berlari, dia akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Namun dengan keberuntungannya, Biksu Tang nyangkut di atas pohon. Saat Wukong mendekat, Biksu Tang berpura-pura mengeluarkan jurus telapak Buddha. Dan dengan keberuntungannya lagi, awan yang tadinya mendung mulai cerah. Hal itu membuat Wukong mengira bahwa Biksu Tang memang mampu mengeluarkan jurus telapak Buddha. Oleh karena itu, Wukong pun memutuskan untuk kabur dan menemui Pat Kai. Karena dia merasa telah ditipu olehnya. Setelah Wukong puas mengajar Pat Kai, Biksu Tang beserta para muridnya pun melanjutkan perjalanan mereka. Saat itu, Pat Kai sedang dihukum, sementara Wuqing telah berubah menjadi ikan akibat racun dari siluman laba-laba. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di India. Kedatangan mereka disambut oleh seorang menteri perempuan yang sudah mengetahui bahwa Biksu Tang adalah pembasmi iblis. Kemudian Biksu Tang beserta muridnya pun pergi ke istana Raja India. Sebelum Biksu Tang masuk, dia diberitahukan bahwa Raja India telah berubah sifatnya menjadi kekanak-kanakan setelah dia meminum pil peremajaan. Oleh karena itu, menteri menyarankan agar Biksu Tang menjadi seorang penjilat, agar Biksu Tang mudah mendapatkan hati sang raja. Setelah Biksu Tang dan para muridnya memasuki istana, mereka disambut oleh sang raja yang memiliki sifat kekanak-kanakan. Tanpa basa-basi, raja pun meminta kepada Biksu Tang untuk menunjukkan jurus andalannya dalam membasmi para siluman.
Namun di sini Biksu Tang justru kebingungan karena dia memang tidak memiliki jurus khusus yang bisa dipertunjukkan. Akibat dari penolakannya tersebut, sang raja pun langsung ngambek dan memerintahkan agar Biksu Tang segera dipenggal. Awalnya Biksu Tang mengira itu hanya candaan belaka. Akan tetapi ketika dia melihat sebilah golok telah disiapkan di hadapannya, Biksu Tang pun mulai panik. Hingga pada akhirnya Biksu Tang pun berubah pikiran dan setuju untuk melakukan sebuah pertunjukan. Kemudian Biksu Tang, Sun Wukong, dan Pat Kai pun masuk ke dalam suatu ruangan. Sementara itu, Wu Jing menunggu di luar. Di dalam ruangan itu, Biksu Tang meminta saran dari Sun Wukong. Wukong pun mengusulkan ide unik, yaitu menembakkan jimat kepatuhan di dahi Biksu Tang, agar Biksu Tang bisa mengikuti gerakannya saat mempertunjukkan jurus pada sang raja. Namun, mengingat sifat Wukong yang liar dan tak terkendali, Biksu Tang pun membayangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga pada akhirnya, Biksu Tang pun menolak usulan tersebut. Sayangnya, Wukong tetap memaksa dan menempelkan jimat kepatuhan itu di dahi Biksu Tang dan langsung memulai pertunjukan. Semua mata pun tertuju kepada Biksu Tang, termasuk sang raja yang terlihat sangat antusias. Namun, tiba-tiba Wukong mulai menari dengan gerakan yang membuat Biksu Tang menjadi sangat panik dan menyuruhnya untuk berhenti. Namun, sang raja justru meminta agar pertunjukan itu tetap dilanjutkan. Di tengah-tengah pertunjukan, Pat Kai ini iseng mengganggu Sun Wukong hingga membuat Wukong kesal dan langsung menamparnya. Karena terikat oleh jimat, Biksu Tang pun ikut menampar secara tak sadar. Akan tetapi, yang terkena tamparan Biksu Tang justru sang raja sendiri. Seketika itu juga, suasana pun langsung berubah. Sang raja menangis terseduh-seduh, dan tak lama kemudian, Biksu Tang bersama para muridnya pun diusir dari istana. Sang menteri juga memerintahkan agar Biksu Tang tidak kembali lagi ke India. Reputasinya dinilai sudah terlalu buruk setelah insiden yang memalukan di dalam istana. Biksu Tang pun langsung meluapkan kemarahannya itu kepada Sun Wukong. Dia menyalahkan Wukong atas semua yang telah terjadi. Mendengar hal itu, Wukong pun akhirnya angkat bicara. Dia mengaku bahwa semua ini memang sengaja dilakukannya, agar Biksu Tang bisa merasakan sendiri seperti apa rasanya dipermalukan di depan umum. Karena selama ini, Wukong sering dipaksa untuk menari, diperlakukan tidak adil, bahkan kasar oleh Biksu Tang sendiri. Biksu Tang yang awalnya masih dipenuhi amarah bersiap untuk menghajar Sun Wukong. Namun Wukong tak mundur. Dia bahkan siap jika harus dihabisi sekalipun. Sebelum kejadian itu terjadi, Wukong hanya berpesan satu hal. Jika dia tiada, dia berharap bahwa Biksu Tang bisa memperlakukan murid-murid lainnya dengan lebih baik. Kata-kata itu sontak langsung menghantam hati Biksu Tang. Seketika itu juga, dia pun tersadar akan kesalahannya sendiri. Sebagai bentuk penyesalan, Biksu Tang pun menampar dirinya sendiri. Setelah mereka berbaikan, Biksu Tang dan murid-muridnya pun memutuskan untuk kembali ke istana. Mereka ingin memperbaiki hubungan dengan sang raja, meski harus memaksakan masuk untuk kedua kalinya. Dengan sedikit bujukan dan usaha yang lebih keras, akhirnya Biksu Tang dan para muridnya pun berhasil masuk kembali ke dalam istana. Di hadapan sang raja, Biksu Tang menjelaskan bahwa semua kejadian sebelumnya adalah ulah salah satu muridnya. Tanpa menunggu lama, Wukong pun maju ke hadapan sang raja dan mempersilahkan dirinya untuk dipukul sebagai bentuk permintaan maaf. Namun, di sini sang raja enggan untuk melakukannya. Melihat sang raja yang tak kunjung bereaksi, Wukong justru bertindak nekat, di mana dia menampar sang raja terlebih dahulu. Dan aksi itu ternyata berhasil memicu keributan. Tanpa diduga, mereka pun terlibat dalam aksi saling tampol-tampolan yang semakin memanas, hingga membuat amarah sang raja menjadi memuncak.
dia akhirnya mengungkapkan wujud aslinya, yaitu seekor siluman api yang mengerikan. Suasana pun berubah sangat drastis. Hingga pada akhirnya pertarungan pun pecah antara Sun Wukong melawan siluman api. Di tengah pertarungan itu, siluman api mengeluarkan serangan yang mematikan, yaitu sebuah roda berputar yang dapat mengeluarkan semburan api sangat besar. Serangan itu dapat menyapu udara dengan panas membara, membuat pertarungan menjadi semakin ekstrim. Mereka bertaruh hebat di udara, dan siluman api pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dari kobaran api yang hebat itu, muncul pasukan berkuda yang terbentuk dari nyala api itu sendiri. Wukong pun mencoba menahan serangan itu dengan menciptakan sebuah perisai pelindung. Namun, kekuatan siluman api itu terlalu besar hingga membuat perisai Wukong hancur berkeping-keping. Setelah terkena serangan itu, Wukong pun mulai bertarung dengan serius. Dia mengeluarkan sebuah bendera ajaib yang digunakan layaknya kipas raksasa. Dengan gerakan yang cepat dan mantap, bendera itu pun mampu menahan gempuran serangan siluman api dan membuat Wukong berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, terdengar suara teriakan minta tolong yang berasal dari bawah tanah. Ternyata suara itu datang dari sang raja yang asli, yang selama ini disandera oleh siluman api. Sebelum Wukong sempat menghabisi sang siluman api, Biksu Tang menghentikannya terlebih dahulu. Dengan menggunakan sehelai kain ajaib, Biksu Tang menenangkan energi siluman dan mengubahnya menjadi sebuah boneka. Boneka itu kemudian diserahkan kepada menteri kerajaan. Setelah sang raja yang asli kembali naik tahta, Biksu Tang diberi hadiah berupa 3.000 wanita sebagai tanda terima kasih dari sang raja. Namun, Biksu Tang dengan tegas menolak pemberian tersebut hingga pada suatu saat, Biksu Tang melihat seorang wanita cantik di antara para wanita itu. Raja pun kembali membujuk Biksu Tang agar Biksu Tang mau membawa wanita yang bernama Velocity itu. Meski awalnya menolak, segalanya berubah ketika Siti menampilkan sebuah tarian indah di hadapan mereka semua. Tarian itu menggugah hati Biksu Tang dan teringat kenangan lamanya akan Nini, cinta pertamanya. Namun, sebagai seorang yang suci, Biksu Tang memilih untuk tetap teguh pada jalannya, yaitu tidak jajan sembarangan, sekalipun ditawari secara resmi. Meskipun telah menolak sebelumnya, Biksu Tang tak bisa membohongi isi hatinya sendiri. Bayangan tentang Nining terus terngiang-ngiang di kepalanya, dan pada keesokan paginya, dia pun akhirnya mengambil keputusan untuk membawa Siti ikut dalam perjalanan mereka. Dan sejak Siti bergabung, perhatian Biksu Tang terus tertuju padanya. Hal itu sontak membuat Sun Wukong menjadi merasa cemburu. Suatu ketika, saat Biksu Tang dan Wukong sedang pipis bersama, Wukong menyampaikan kecurigaannya. Dia merasa bahwa Siti adalah seorang siluman. Tapi sayangnya, dia belum punya bukti yang kuat. Biksu Tang yang mendengar tuduhan itu pun langsung naik pitam. Dia marah besar karena merasa Wukong telah menuduh orang tanpa dasar. Setelah dimarahi, ternyata Wukong ini masih belum menyerah. Dia tetap yakin ada yang aneh dengan Siti. Dan untuk membuktikan dugaannya itu, Wukong mengajak Siti bercermin di depan cermin ajaib, yaitu cermin yang bisa memperlihatkan wujud asli siapapun yang menatapnya. Namun saat Siti melihat ke dalam cermin,
Yang nampak hanyalah seorang manusia biasa. Wukong lalu memaksa agar Siti dibawa kembali ke kampung halamannya demi memastikan siapa dia sebenarnya. Setibanya di sana, Wukong pun disambut dengan sangat ramah. Namun, tiba-tiba Wukong mengamuk karena dia masih menduga bahwa Siti merupakan siluman. Sedangkan Biksu Tang beserta muridnya mencoba menenangkan Wukong. Namun, Wukong tetap pada pendiriannya. Karena kejadian itu, Biksu Tang pun lebih percaya pada Velocity ketimbang Sun Wukong. Dan karena sudah tidak tahan dengan Wukong, akhirnya Biksu Tang pun mengeluarkan unek-uneknya selama ini. Di mana wanita yang sangat dicintai oleh Biksu Tang telah dihabisi oleh Wukong, yaitu Nini. Biksu Tang masih teringat jelas saat Wukong menghabisi Nini. Dan selama ini, Biksu Tang terus tersiksa karena selalu dekat dengan siluman yang telah menghabisi kekasihnya. Setelah mendengar hal itu, Wukong akhirnya mengungkapkan unek-uneknya juga. Dia merasa selalu dijadikan kacung untuk menghabisi para siluman selama perjalanan. Karena itulah, Wukong menganggap bahwa hutangnya kepada Biksu Tang telah lunas. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan sebagai guru dan murid dengan Biksu Tang. Dengan penuh amarah, Wukong pun akhirnya pergi meninggalkan desa sendirian. Beberapa saat kemudian, saat Biksu Tang tengah duduk bersama dengan Siti di sebuah bukit, dia mulai mendongeng tentang Nini, seorang perempuan yang telah dihabisi oleh Wukong di masa lalu. Karena patah hati itulah, Biksu Tang merasa takut untuk jatuh cinta lagi. Sementara itu, di sebuah desa, Wukong mulai mengamuk dengan sangat ganas. Tak lama kemudian, Wu Jing dan Pat Kai pun muncul di sana. Mereka memberitahu tentang tindakan Wukong yang telah membantai seluruh penduduk desa. Beberapa saat kemudian, Biksu Tang akhirnya juga tiba di sana. Namun, yang dia lihat hanyalah para warga desa yang telah dibantai habis oleh Wukong. Di tengah kehancuran itu, Wukong duduk dengan santainya. Dia menjelaskan dengan tenang bahwa hanya tinggal satu siluman lagi yang harus dia habisi. Dan jika itu selesai, maka tugasnya pun akan berakhir. Mendengar hal itu, Biksu Tang pun mencoba untuk melindungi Velocity. Dia menyanyikan lagu untuk menghentikan Sun Wukong. Namun sayangnya, Wukong sudah tidak terpengaruh dengan lagu tersebut. Dengan sangat cepat, Wukong pun membungkam mulut Biksu Tang menggunakan tasbih sang biksu sendiri. Wukong sudah tahu bahwa Biksu Tang tidak mampu menggunakan jurus telapak Buddha. Karena itulah, dia pun tidak ragu untuk menyerangnya. Melihat kejadian itu, Velocity pun berusaha untuk menghentikan Wukong. Dia memohon agar Biksu Tang segera dilepaskan. Namun, Wukong malah menyerangnya. Di saat itu juga, tiba-tiba Biksu Tang bisa kembali bergerak. Dia melindungi Velocity dan menahan serangan Wukong dengan tubuhnya sendiri. Akan tetapi, saat itu Wukong sudah tidak peduli. Dia terus mengamuk sampai akhirnya kebenaran pun terungkap. Siti yang selama ini berada di sisi mereka mulai mengaku bahwa dia sebenarnya adalah siluman tengkorak yang sedang menyamar. Dia menciptakan desa palsu hanya untuk menarik hati Biksu Tang. Dahulu sekali, sebelum meninggoy dan berubah menjadi siluman, Velocity adalah seorang perempuan biasa. Dia dan kekasihnya pernah terjebak di sebuah gunung dan dikejar oleh para bandit. Namun, dalam situasi yang sangat genting itu, kekasihnya memilih untuk meninggalkannya. Velocity pun terjebak seorang diri dan diperkaos rame-rame oleh para bandit. Hingga akhirnya dia pun meninggoy. Sejak saat itu, arwahnya pun tak pernah benar-benar tenang. Semua yang dia lakukan sebagai siluman hanya untuk mencari satu hal, yaitu cinta yang tulus. Namun, tiba-tiba Wukong menunjukkan wujud aslinya, yaitu seekor kera raksasa. Dalam amukannya yang dapat mengguncang bumi, Wukong langsung memakan Biksu Tang bulat-bulat. Tak lama kemudian muncullah dua sosok yang mencurigakan, yaitu siluman api dan seorang menteri. Di saat itu juga semua pun menjadi sangat jelas. Semua kejadian ini ternyata sudah direncanakan sejak awal oleh sang menteri. Dia sengaja memecah hubungan antara Wukong dan Biksu Tang agar bisa mengendalikan Wukong sepenuhnya dan menjadikan siluman kera itu sebagai anak buahnya.
Akhirnya, sang menteri pun menunjukkan wujud sebenarnya. Dia adalah siluman burung Phoenix, makhluk kuat yang telah merancang semua kekacauan ini sejak awal. Namun, tak disangka-sangka, setelah sang menteri berubah, Wukong tiba-tiba memuntahkan kembali Biksu Tang. Ternyata, Biksu Tang sudah mengetahui rencana siluman Phoenix jauh sebelum kejadian itu. Dengan memanfaatkan kepolosan dari Velocity, siluman Phoenix pun mencoba untuk menarik perhatian Biksu Tang agar sang biksu terjebak dalam ilusi cinta yang palsu. Ketika rencana siluman Phoenix itu terbongkar sepenuhnya, pertempuran besar pun tak terhindarkan. Pertarungan dimulai dengan serangan dari siluman api, namun dengan bantuan ketiga murid Biksu Tang, yaitu Wukong, Wuqing, dan Patkai, siluman api akhirnya berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Sebelum pertarungan kedua dimulai, Wukong meminta Biksu Tang untuk bersembunyi di daun telinganya. Dia tahu kalau pertarungan kali ini tidak akan mudah selesai, dan akhirnya pertarungan pun kembali memanas. Kali ini antara Wukong dan siluman Phoenix. Siluman Phoenix memulai dengan jurus andalannya dan memanggil sebuah patung Buddha raksasa yang mampu mengendalikan air. Dengan kekuatannya, patung itu pun menciptakan gelombang tsunami besar yang mengarah langsung ke arah Wukong. Namun, dengan tongkat andalannya, Wukong berhasil menghadang serangan air tersebut. Tak sampai di situ, dua patung Buddha muncul lagi untuk menyerang Sun Wukong. Satu dengan elemen petir dan satu lagi dengan elemen api. Tiga elemen kini bersatu untuk menyerang Wukong bersama-sama. Wukong terus mencoba melawan mereka dengan sekuat tenaga. Namun kekuatan gabungan ketiga patung itu terlalu besar, hingga membuat tongkat sakti milik Wukong terlepas. Pada akhirnya, salah satu serangan pun membuat Biksu Tang terpental keluar dari daun telinga Sun Wukong. Di saat Wukong hampir kalah, sesuatu tiba-tiba terjadi. Dengan penuh kekuatan dan ketenangan, Biksu Tang membangkitkan kemampuan sejatinya. Saat itu, muncullah sebuah tangan Buddha raksasa yang membentang di atas langit. Jurus Biksu Tang tersebut bisa menggulung dan menghancurkan ketiga patung Buddha milik siluman Phoenix. Setelah siluman Phoenix berhasil dikalahkan, tiba-tiba terdengar suara menggema dari atas langit. Ternyata siluman Phoenix yang begitu kuat dulunya adalah salah satu pengikut dari Buddha. Namun karena telah menyalahgunakan kekuatannya dan menciptakan kekacauan di dunia manusia, kini dia dipanggil kembali untuk menerima hukuman. Setelah kejadian itu, pertarungan panjang pun akhirnya berakhir. Dalam keheningan yang tersisa, Biksu Tang menghampiri Velocity yang telah terbaring lemah. Velocity lalu mengungkapkan isi hatinya bahwa dia sangat mencintai Biksu Tang, dan dia juga ingin agar Biksu Tang selalu mengingatnya selama dia masih hidup. Tak lama kemudian, Velocity pun menghembuskan napas terakhir dan meninggoy. Setelah itu, Biksu Tang bersama para muridnya kembali melanjutkan perjalanan suci menuju ke barat. Dan film pun. The end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, jadi orang jangan suka berbohong, karena bisa-bisa ente akan jadi siluman. Akhir kata, capek-capek enaknya pijit sama makan banana. Adiknya Maman mau pamit dan sampai jumpa.